Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha wassalatu wassalamu ala qutbil anbiya'i wal awliya imamu ahli suffi wal wafa rahmatu wa shifa likulli syaqamin wadda fis sirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ardi was sama. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini Allah masih melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih sanggup melangkahkan kedua belah kaki kita duduk bersimpuh dalam rangka menjalankan sholat Jumat berjamaah. Salawat berserta salam tersanjungkan kepada manusia pilihan, manusia panutan hingga akhir zaman,
Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari yang terik ini tiada untaian kata memiliki makna yang berarti dan tiada wasiat memiliki makna yang mendalam kecuali pesan ittaqullaha haqqa tuqatih. Mari sama-sama kita tingkatkan nilai ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala agar kelak yakhrujuna minad dunya, ketika kita meninggalkan dunia ini, biimanin, dengan membawa iman. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita berada di ujung bulan Rajab. Kita berada di tanggal 28 Rajab. Bahwa kemarin pada tanggal 27 Rajab ada sebuah peristiwa besar yang dahsyat, yaitu peristiwa Isra wal Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebuah perjalanan Nabi yang begitu besar dan dahsyatnya, bahkan perjalanan yang aneh dalam akal logika kita. Baginda Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah dari Mekah ke Baitul Maqdis Yerusalem, dari Mekah ke Baitul Laham atau Bethlehem. Lalu Allah mi'rajkan dari langit ke-1 sampai langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha dalam perjalanan 1 malam. Ketika Rasulullah paginya bercerita kepada para sahabat, bercerita kepada sahabat Abu Bakar. Abu Bakar adalah sahabat yang memiliki keimanan yang kokoh. Shadaqata ya Rasulullah, benar apa yang telah engkau lakukan ya Rasulullah. Ketika Rasulullah bercerita kepada sahabat-sahabat yang lainnya, kepada mukmin-mukminat lainnya yang memiliki iman yang kuat seperti Abu Bakar As-Siddiq, langsung berkata shadaqata. Tetapi ketika itu para sahabat yang imannya masih lemah kembali menjadi murtad. Bahkan orang yang mau masuk Islam ketika itu mendengarkan cerita perjalanan Rasulullah begitu singkat, yang tadi berniat untuk masuk Islam, akhirnya memundurkan diri, mengurungi niatnya untuk masuk Islam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada siang ini saya tidak akan berbicara banyak tentang sejarah Isra dan Mi'raj, tapi ada sebuah ungkapan yang begitu menarik dari Imam Ar-Razi, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat merupakan mi'rajnya orang-orang mukmin. Ada hal tersirat yang perlu kita perhatikan dari perjalanannya Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isra adalah perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Bethlehem. Bisa kita gambarkan Isra adalah perjalanan hidup kita selama ini. Dalam perjalanan hidup kita, kita awali ketika pagi hari. Seorang pegawai dan seorang pejabat berangkat ke kantornya untuk mencari dan menuai rezekinya. Seorang pengusaha berangkat ke tempat usahanya. Yang punya usaha warung membuka warungnya. Yang membuka usaha sarapan pagi membuka lapak sarapan nasi uduknya. Yang berbisnis berangkat berbisnis. Inilah perjalanan hidup kita. Kembali lagi nanti ketika sore hari dan malam. Ini yang kita lakukan. Tetapi dalam perjalanan hidup kita, kalau kita tidak laporkan, kita tidak mi'raj setiap harinya kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang pejabat akan menjadi korup, seorang pegawai akan menjadi korup,
seorang pengusaha dan pedagang akan menjadi licik dan curang. Bahkan kalau kita tidak mi'raj setiap harinya untuk menemui Allah melalui salat kita akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Perjalanan hidup kita selama ini, kalau kita tidak tanamkan mi'raj dengan salat setiap harinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi berantakan, maka akan menjadi semaunya, yang rakus dengan dunia, yang rakus dengan jabatan dan pangkat, yang rakus dengan kekayaan. Tanpa kita lakukan mi'raj, tanpa kita lakukan sholat, maka akan menjadi berantakan. Maka Nabi Ibrahim SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbi ja'alni, wahai Tuhanku, jadikanlah aku muqimas sholati, orang yang mendirikan salat, wa min dzurriyyati, dan jadikanlah keturunan-keturunanku orang-orang yang mendirikan salat. Mi'raj kita kepada Allah Subhanahu wa taala salat 5 waktu. Isra kita adalah perjalanan hidup kita untuk mencari rizki Allah Subhanahu wa taala. Ada perbedaan ayat ketika seorang mukmin memakai kata aqimus shalah, tetapi ketika seorang munafik Allah memakai kata fawaidul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Ada orang yang mengerjakan sholat, mendirikan sholat karena keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala, aqimus shalah lidzikri, muqimas shalah wa min dzurriyyati, dengan kata aqama, mendirikan sholat. Tetapi ada orang yang sholat hanya sekedar perbuatan-perbuatan riya, atau hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, maka Allah memakai kata as-shalah fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat, alladzina hum 'an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang mengerjakan sholat secara lalai. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita peringati setiap tahunnya, baik secara seremonial haflah ataupun dengan kajian-kajian, ada hal yang tersirat yang perlu kita perhatikan, bahwa Isra adalah perjalanan Rasulullah sebagaimana perjalanan kita hidup di muka bumi ini. Hidup dari kita kecil meningkat remaja, meningkat dewasa, berkeluarga, sampai kita kembali kepada Allah. Itulah perjalanan kita. Mi'raj adalah saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan sholat kita, agar perjalanan hidup kita di muka bumi ini tidak semena-mena sesuai dengan aturannya. Oleh karena itu, menjelang akhir bulan Rajab ini dan berjumpa dengan bulan Sya'ban, mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, sebagaimana doa yang telah disampaikan oleh ulama-ulama salaf kita. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita Allah berikan kesehatan, Allah berikan kita tetap menjaga sholat kita, dan Allah berikan anak keturunan kita tetap menjaga sholat kita, dan Allah berikan kita nanti bertemu dengan bulan suci Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim
وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، أحمده سبحانه وأشكره على نعمه الغزار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. صلاة وسلاما دائمين متلازمين على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين المكرمين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا منهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين، ولا تجعلنا تحت أقدم المنافقين الظالمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيف المختلفة والشدائد والميحان، ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكره على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر.